Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis empiris dari fungsi permintaan agregat. Yang pertama ada saya sendiri, Rino Setiawan, dengan NIM 2020 122 1080. Dan teman saya, Muhammad Nurul Fadil, NIM 2020 122 1018, dan Muhammad Fikin. Saya Muhammad Fikin, NIM 2020 1221029. baik langsung menuju materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan analisis empiris dari fungsi permintaan agregat. Di sini ada dua metode yang dipakai untuk analisis. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode regresi. Selanjutnya, yang pertama metode langsung. Interview terhadap konsumen yang paling tahu demand adalah konsumen itu sendiri. Cara yang paling sederhana adalah menanyakan langsung pada konsumen jumlah barang yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga barang tersebut, pada berbagai tingkat harga barang substitusi dan sebagainya. Metode pengumpulan datanya yang paling mudah adalah menghampiri orang yang ditemui di jalan dan menanyakan beberapa barang yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Pada level yang lebih canggih, cara pengumpulan datanya adalah mulai penyusunan kuesioner yang kemudian dibagikan kepada sampel dan dari populasi. Selanjutnya, studi pasar, salah satu analisis tingkat permintaan dan elastisitas demand yang cukup menarik atau tetapi relatif mahal dan sulit adalah studi pasar yang meninggalkan kontrol variabel untuk menghindari efek dari supply. Secara teratur barang disuplai supaya tidak pernah kekurangan. Iklan juga ditiadakan secara berangsur-angsur. Harga diubah dalam presentasi kecil. Tingkat penjualan selama periode ini dicatat secara teratur. Dengan cara ini, faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan bisa dihapuskan. Produsen bisa menyusun perkiraan bentuk kurva demand akibat perubahan harga. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua ada metode regresi untuk estimasi demand. Dalam analisis fungsi demand adalah masalah simultaneous equation problem yang tidak ditemui dalam analisis produk dan biaya. Pertama-tama ditetapkan terlebih dahulu bentuk fungsinya karena selera dan price expectation sulit untuk dianalisis. Fungsi permintaan yang ada perlu disederhanakan seperti rumus di bawah ini. QXT adalah jumlah barang X yang dibeli pada periode R. PXT adalah harga barang X pada periode T. YT adalah pendapatan konsumen pada periode T dan PRT adalah harga barang terkait pada periode T. Dirumuskan QXT sama dengan F buka kurung PXT dikali YT dan terakhir dikali PRT. Dan selanjutnya, fungsi linear. Dengan menggunakan persamaan linear, fungsi di atas menjadi seperti rumus di bawah. Ix sama dengan A plus BPX ditambah C, Y ditambah DP per R. Barang dengan menggunakan analisis regresi, nilai koefisien B, C, dan D bisa didapatkan. Selanjutnya, tes untuk melihat signifikan dari nilai koefisien dilaksanakan.
untuk tingkat elastisitas karena demand elastis E sama dengan min Qx per Px dikali Px per Qy. Qx. Sedangkan B sama dengan Qx per Px, maka E min B buka kurung Px per Qx. Sebaiknya supaya pergunakan nilai rata-rata dari P dan Q untuk elastisitas pendapatan EY sama dengan C buka kurung Y per Qx. Untuk cross price elasticity EXR sama dengan D buka kurung PR per Qx. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadil. Terima kasih Mas Rino. Selanjutnya, fungsi log linear. Bila menggunakan log linear, fungsi demand di atas menjadi Qx sama dengan A kali Px, B kali Y, C kali P, R, D. Bila fungsi demand memang linear, bentuk seperti ini akan menghasilkan estimasi yang lebih baik. Dengan bentuk ini, kita juga bisa langsung mendapatkan elastisitas demand, elastisitas pendapatan, dan cross-price elasticity. Bila fungsi di atas diubah dengan logaritma, maka dibagi log Qx sama dengan log A plus B log Px plus C log Y plus D log PR. Identification problem. Jumlah barang yang terjual dan harganya tidak hanya sekedar titik-titik yang terletak pada suatu kurva demand tertentu, tapi merupakan titik-titik tersebut merupakan hasil interaksi simultan antara supply dan demand. Contoh masalah tersebut adalah sebagai berikut. Demand Q sama dengan alpha plus beta P, supply Q sama dengan A plus BP. Next. Dari dua konteks di atas, secara empiris ada 4 keadaan yang bisa timbul. Yang pertama, kedua fungsi demand dan supply berada dalam keadaan stabil. Kedua, fungsi supply tak stabil, tetapi fungsi demand bergeser-geser. Mungkin karena pendapatan berubah. Ketiga, fungsi demand stabil, tetapi fungsi supply bergeser-geser. Mungkin perubahan harga input. Dan yang terakhir, kedua fungsi demand dan supply bergeser-geser. Masing-masing keadaan ini timbul karena analisis fungsi demand dilaksanakan dengan cara melaksanakan regresi antara jumlah barang terjual dan harga. Next. Keadaan pertama ditunjukkan oleh grafik A. Bila kedua fungsi demand dan supply stabil, berarti ada satu titik equilibrium. Titik-titik observasi yang menunjukkan jumlah barang yang terjual dari dan harga akibat random variation. Ditunjukkan oleh scatter point sekitar equilibrium tersebut. Analisis regresi dengan data seperti ini hanya menghasilkan suatu garis lurus pada grafik horizontal, yakni tidak ada hubungan antara harga dan output. Bila garis lurus ini dianggap sebagai suatu fungsi demand, ini merupakan kesalahan besar. Next. Keadaan kedua ditunjukkan oleh grafik B. Akibat perubahan pendapatan, bila barangnya normal, kurva demand akan bergeser dari D1 ke D2 ke D3. Di sini ada 3 titik equilibrium. Sama seperti di atas, karena titik-titik yang menunjukkan harga dan kuantitas yang aktual dipengaruhi oleh random variation di sekitar equilibrium. Maka titik-titik tersebut ditunjukkan oleh scatter point di sekitar equilibrium tersebut. Dalam keadaan ini, analisis regresi dengan data seperti ini akan menghasilkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang. Garisnya menjadi fungsi supply. Next. Keadaan ketiga ini terjadi akibat perubahan harga input. Misalnya, supply akan bergeser dari S1 ke S2 ke S3, sedangkan permintaan stabil atau tidak bergeser. Sama seperti contoh di samping, titik-titik yang menunjukkan harga dan output aktual terdistribusi di sekitar equilibrium. Analisis regresi dengan data seperti ini akan menghasilkan hubungan negatif
antara harga dan output, yakni kurva demand yang sebenarnya. Next. Keadaan keempat ditunjukkan di mana kedua fungsi demand dan supply sama-sama tidak stabil atau bergeser-geser. Dalam hal ini ada 3 titik equilibrium, di mana titik observasi harga dan kuantitas yang aktual tersebar secara random dan di sekitar equilibrium tersebut. Analisis regresi Q dengan P menggunakan data seperti ini tidak akan memberikan fungsi apapun. Garis regresi yang didapat bisa saja merupakan garis yang menghubungkan berbagai kombinasi fungsi demand dan supply. Secara umum bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis regresi itu baru bermanfaat bila kurva demand stabil dan kurva supply bergeser-geser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vikin. Baik Mas, saya akan melanjutkan Mas Fakir. Secara umum bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis regresi baru bermanfaat bila kurva demand stabil dan kurva supply bergeser-geser. Tetapi statistik untuk keadaan seperti ini tidak ada. Tapi untuk dapat menganalisis suatu kurva demand, kurva tersebut harus diidentifikasi. Dalam hal ini, karena Q dan P keduanya ditentukan dalam fungsi. Mereka disebut variabel endogenous karena harga output PF ditetapkan di luar fungsi. Variabel ini disebut variabel exogenous. Fungsi demand berisi satu endogenous variabel sebagai independent variabel. Sedangkan fungsi supply berisi atau satu exogenous variabel. Keadaan ini menyebabkan fungsi demand dalam keadaan identified. Selanjutnya, Mbak. Dengan menggunakan definisi, fungsi permintaan bisa ditentukan apakah identified atau tidak. Dari fungsi di atas, fungsi demand yang linear adalah Dx sama dengan A plus dPx plus dy plus dPf. Sedangkan fungsi supply adalah Dx sama dengan E plus Spx plus gt plus hpf. Karena P dan Q ditentukan dalam model atau equilibrium, mereka disebut variabel exogenous. Sisanya yakni Y, PR, T, dan PF adalah exogenous. Variabel karena mereka ditetapkan di luar pasar atau di luar model. Selanjutnya, Mbak. Bila fungsi demand adalah long linear, long Dx sama dengan long A plus D long Px plus D long Y plus D long Pf. Untuk bisa menentukan apakah fungsi demand itu identified atau tidak, fungsi supply perlu ditentukan, yakni long Dx plus sama dengan long E plus F long Px plus Gt long T plus H long Pf. Dalam hal ini, variabel endogenous yang ada sebagai independent variabel pada fungsi demand adalah long Px. Karena fungsi supply memiliki dua variabel exogenous, long T dan long PF. Fungsi demand identified. Selanjutnya, Mbak. Estimasi fungsi demand. Analisis regresi ini menggunakan asumsi bahwa semua identified independent variable adalah exogenous dalam fungsi demand hasil dari simultaneous equation. Salah satu independent variabelnya adalah endogenous. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Dengan menggunakan metode two-stack least squares. Misalnya fungsi demand adalah Dx sama dengan A plus dPx plus dy plus dpr. Step pertama, supaya satu independen variabel yang endogenous menjadi exogenous, variabel endogenous tersebut diregres terhadap semua variabel exogenous, atau dengan rumus Px sama dengan alpha plus beta y plus gamma pr plus delta t plus theta ps. Selanjutnya, Mbak. Dengan menggunakan analisis regresi, kita dapatkan nilai dari alfa, beta, gamma, delta, theta dengan menggunakan nilai-nilai tersebut. Atau misalkan nilai-nilai tersebut kita beri nama A, B, C, D, dan E. Kita hitung variabel Px yang baru atau Px1 dengan menggunakan rumus
PX sama dengan A plus B, Y plus C PR plus DT plus EPS. Karena PX1 adalah kombinasi linear dan variabel eksogen, maka PX1 juga eksogenus. Tetapi karena nilai dari variabel PX1 didapat dengan melaksanakan regresi antara nilai dari variabel PX, terdapat nilai variabel lainnya, maka nilai-nilai dari PX1 biasanya tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai dari PX. Tujuan dari step pertama adalah bagaimana variabel PX yang endogenous dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi exogenous. Step kedua, nilai dari variabel PX digunakan sebagai salah satu variabel independen dalam fungsi permintaan Dx sama dengan dPx plus dy plus dPf. Kemudian analisis regresi dilaksanakan. Bila nilai dari B, C, dan D dari hasil analisis regresi fungsi Zeeman di atas tidak didapatkan, satu tes dan signifikan tes bisa dilaksanakan. Perlu dicatat bahwa R kuadrat dan F statistik tidak mempunyai arti nilai tidak terpakai. Memang dalam analisis 2 SLS memakai komputer, R kuadrat dan F statistik biasanya tidak dilaporkan hasilnya. Tahap selanjutnya adalah menghitung elastisitas. Yang pertama, elastisitas Zeeman. E sama dengan yang ketiga, price elasticity. R sama dengan D adalah rata-rata PR dibagi rata-rata Dx. Selanjutnya, Mbak, ada Sudah selesai slide-nya, Mas. Akan ditutup. Ya, baik. Berikut tadi presentasi dari kelompok 9 menjelaskan tentang analisis empiris dari fungsi permintaan agregat. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.